Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku, Ray, your Tarot Reader. Dan mudah-mudahan saat ini juga kalian sedang bersama orang yang tepat guys. Karena weekend adalah waktu yang tepat untuk dihabiskan bersama orang yang tepat ya. Aku harap seperti itu. Jangan bersama orang yang salah saat ini. Amin, amin, amin. This is urgent message for the next 7 days guys. Pesan penting untuk kamu semua yang urgent, yang mendesak untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars selama 7 hari ke depan ya. Readingan ini akan bersifat general. Bisa tentang apa saja, just take how it resonates. Kalau aku udah bilang take how it resonates, itu artinya kamu tarik ke dirimu sendiri ya. Bisa jadi aku bicara tentang bisnis, padahal sebenarnya ini tentang romance ya. Misalnya pengkhianatan di bisnis dan kemudian pengkhianatan dalam romance atau relationship, itu akan sama kartunya ya. Bacaannya akan sama. Jadi kamu hanya perlu menariknya ke dirimu, ke situasi yang kamu hadapi saat ini, oke? Aku akan ambil 2 kartu dari satu deck tarot, yaitu top of the deck, yang menggambarkan di mana situasi kamu berada saat ini, di energi mana kamu saat ini berada, dan kemudian bottom of the deck, peluang atau kemungkinan yang akan terjadi dalam 7 hari ke depan ketika kita melihat di mana energimu berada saat ini, oke? Lalu aku akan mengambil 1 kartu dari deck Oracle guys untuk nasihat atau petunjuk yang perlu kalian ketahui dalam menghadapi 1 minggu ke depan. Aku hanya akan menshuffle kartu ini 3 kali dan kemudian membiarkannya mengalir secara alami berdasarkan urutan zodiak yang akan aku bacakan ya. Seperti biasa aku akan bacakan dari Taurus dan nanti diakhiri di Pisces ya guys. Oke, kali ini dibagi 3 katanya, mari kita bagi 3. Don't worry. Dibagi 3 ya, dibagi 3. Oke. Deck ini sudah ready. 12 kartu pertama adalah 12 kartu istimewa untuk ke-12 zodiak sign selama 1 minggu ke depan ya. Akan ada video extended juga mewakili masing-masing elemen. Kita akan lihat dimulai dari elemen tanah. Ada Taurus, Virgo, dan Capricorn di sini. Kita akan pilih dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oke, yang diambil katanya kartu paling atas. Mari kita lihat. Ada Taurus. Halo Taurus. Dilanjutkan dengan fire sign guys. Ada Aries, Leo, dan Sagittarius di sini. Halo. Cup, cup, cup. Ya. Leo untuk fire sign. Kemudian untuk air sign, Libra, Gemini, dan Aquarius. Gemini, oke. Dan yang terakhir ada water sign, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Siapa yang mendapat video extended? Mari kita lihat saja. Scorpio, this is kartu the death ya guys. Di sini tertulis release, tapi ini nomor 13 kartunya Scorpio ya. Jadi untuk Taurus, kemudian Leo, kemudian Gemini, dan Scorpio, silakan diperhatikan baik-baik nanti urgent message yang akan aku sampaikan ke kamu guys. Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku katakan, apa yang aku ceritakan begitu, dan kemudian tertarik untuk melihat informasi lebih detail atau penjelasan, pembahasan lebih lanjut ya tentang urgent message untuk 1 minggu ke depan ini, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Di situ aku sudah siapkan 3 link untuk kamu dari nyawer.co, kemudian Sosiabas, satu lagi ada The Patreon ya. Mudah-mudahan ketiga link tersebut bisa mengakomodasi siapa saja yang tertarik untuk menonton video extended ya guys. Oke. Kita akan segera mulai saja urgent message kali ini. Mana deck yang akan dipakai? Mana dia? Mana dia? Oh ini. Ini dia yang mau dipakai. Aku tak minum dulu sebentar karena ini adalah readingan yang panjang ya. Urgent message itu sekitar 45 sampai 50 menit biasanya. Non-stop. Karena kalau aku stop aku bingung berikutnya melanjutkannya gimana. Kalau udah mulai ngomong ya. Oke, you know lah ya, seperti apa orang channeling. Oke, mudah-mudahan urgent message untuk 1 minggu ke depan ini bisa membantu kamu dalam menghadapi hari-hari selama 7 hari ke depan guys. Oke. Kenapa masih ngos-ngosan? Oke, kita akan segera mulai. Dimulai dari Earth sign seperti biasa. Aku akan mulai dari Taurus. This is the Hierophant, kartunya para Taurus. Halo Taurus, apa kabar? Saudara-saudaraku Taurus. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangel, I call upon the Holy Spirit, I call upon this reading. For Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days.
Ini pesan penting yang perlu kamu ketahui Taurus selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Taurus dapat video extended loh guys. Oke, kartu top of the deck ada The Two of Cups. Nice. Diawali dengan bagus. Kemudian bottom of the decknya ada The Eight of Pentacles. Ini begitu Taurus sekali guys. Ya begitu Taurus sekali. Kenapa? Karena di 7 hari ke depan itu aku melihat energi Pentacles ya. Jadi kamu itu sedang berada dalam situasi yang seimbang guys, antara memberi dan menerima ya. Tapi ini dalam hal emotion. Kamu itu kayak cocok dengan seseorang saat ini ya. Ketika melihat readingan ini, kamu merasa kayak pas banget deh gitu ya. Dia ini orang yang tepat. Take how it resonates, oke? Aku bilang take how it resonates. Silakan bawa ke situasi yang kamu jalani saat ini. Tapi yang jelas kamu merasa senang dengan satu pihak atau dengan seseorang karena menurutmu kalian saling memahami. Oke, dan itu benar, real ya, kalian saling memahami, oke? Dan dalam 7 hari ke depan kamu akan melihat sesuatu yang upgrade gitu ya guys, yang berbeda dan justru lebih menguntungkan. Karena hubungan emosional yang cocok ini dalam 7 hari ke depan akan berubah menjadi ikatan teamwork dalam hal Pentacles guys. Jadi bisa jadi kamu itu kenal seseorang begitu, atau ada orang lama yang datang lagi, muncul lagi di dalam hidupmu. Langsung nyambung gitu ngomongnya, rasanya enak, hangat begitu, dan kemudian kalian bisa bicara bisnis misalnya guys ya, karena ada The Eight of Pentacles. Bisa jadi ini memang kedatangan rekan bisnis yang baru, partner bisnis yang baru, oke. Kalaupun bukan tentang bisnis, tapi dalam 7 hari ke depan kamu akan merasa semakin cocok, semakin cocok, semakin cocok. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena Taurus ini guys, energinya Pentacles ya. This is your energy, energinya Earth sign. Jadi cocok pun dalam hal emotion. Kalau memang dalam hal duniawi mengganggu tanda petik begitu, kamu mungkin akan merasa dia bukan orang yang tepat gitu misalnya ya, kehadirannya tidak tepat waktu begitu. Tapi yang aku lihat, kamu akan semakin menyadari bahwa hubungan ini semakin kesini semakin menguntungkan, semakin menyenangkan, sama seperti apa yang kamu harapkan, yang kamu inginkan ya. Mudah-mudahan ini adalah pertanda baik untuk your next relationship Taurus ya, karena aku melihat kamu seperti exciting sekali guys dengan pertemuan ataupun hubungan kerjasama yang terjadi dalam 1 minggu ke depan. Dan yang pasti kedua pihak atau kedua sisi itu akan sama-sama beruntung, sama-sama senang, sama-sama bisa get along ya, bisa akrab, bisa kompak. Nice. Mari kita lihat kartu nasihat dari universe untuk kamu Taurus. Oke, presence. Iya, ada yang datang guys. Aku rasa juga seperti itu. Di tengah-tengah kekosonganmu bisa jadi begitu ya, atau di saat kamu sedang open for help misalnya, atau open for relationship, ada yang muncul dalam 1 minggu ke depan, dan itu akan membuatmu seperti mendapatkan pencerahan, seperti diterangi ya guys. Presence ini hadir gitu, kehadiran gitu. Ada yang hadir dan itu membuatmu seperti diuntungkan, merasa mendapat penjelasan, all the kind things. Aku rasa ini hal yang bagus ya. Tapi aku nggak percaya sih guys kalau semuanya bagus. Pasti ada informasi lainnya yang perlu kamu ketahui mengenai relationship ini, atau kerjasama, atau persahabatan, atau romance. Tapi yang jelas kamu akan merasa sangat beruntung menemukan dia, atau bertemu dengan dia, atau bisa berurusan dengan dia atau pihak tertentu selama 1 minggu ke depan ya. Congratulations, silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya Taurus, karena The Eight of Pentacles itu adalah hal yang kamu inginkan dalam sebuah relationship ya. Kalau ada hubungannya dengan Pentacles, kamu pasti akan jauh lebih merasa relationship itu istimewa ya. Oke. Nanti kita akan bahas ini di video extended, orang baru atau orang lama yang datang ke dalam hidup Taurus dan Taurus menjadi senang. Kita lanjutkan untuk zodiak yang kedua di Earth sign, ada Virgo the Hermit. Halo Virgo, apa kabar? Ekolopan di Almighty God, Ekolopan the Archangel, Ekolopan the Holy Spirit, come to this reading for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui Virgo dalam 7 hari ke depan ya guys. Oke. Yang di atas ada Ace of Pentacles dan yang di bawah ada Ace of Cups. Nice. Wow, Earth sign kayak bermain-main antara Cups dan Pentacles ya guys. Tadi kita lihat readingan Taurus pun antara Cups dan Pentacles, dari The Two of Cups ke Eight of Pentacles. Sedangkan di Virgo ini dari Ace of Pentacles menjadi Ace of Cups.
Yang jelas ini dua-dua kartu bagus ya Virgo. Ini kartu yang baik guys. Dua-duanya hadiah. Aku rasa 1 minggu ke depan adalah minggu-minggu reward untukmu. Minggu untuk mendapatkan kayak balasan gitu ya atas kerja keras yang kamu lakukan selama ini, atau ada perjuanganmu. Ada yang kamu perjuangkan selama beberapa waktu sebelumnya, dan di minggu ini perjuanganmu itu akan menunjukkan hasil ya. Jadi kamu itu kayak happy dari sisi duniawi, kemudian happy dari sisi emotion. Hadiah itu akan diberikan dalam bentuk pentacles, kebahagiaan dalam bentuk pentacles atau hal duniawi, dan kemudian kebahagiaan dalam emotion. Ya, aku melihat kesendirian di sini guys, karena biar bagaimanapun Ace itu tetap nomor 1 ya, walaupun 1+1 itu 2, bukan. Kalau ditaruh 1+1 itu 11 guys ya, master number 11. Ini adalah momen-momen sakral untukmu selama 1 minggu ke depan Virgo, dan kamu akan melihat satu persatu yang kamu mimpikan itu kayak terwujud guys ya, dimulai dari 1 minggu ke depan hingga 6 bulan berikutnya. Satu persatu yang kamu harapkan itu terwujud. Ada kebahagiaan yang tidak terungkapkan dari sisi emotion, dan kemudian pentacles pun berkembang ya. Amin, amin. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Virgo. Ada kartu companionship. Aku melihat ini seperti sedang menolong seseorang ya kasih guys. Ada orang yang udah kering kerontang gitu, kayak kurang minum. Aku deketin ya. Ini orang loh guys ya, ini rambutnya agak silver. Bisa jadi yang perlu kamu tolong itu rambutnya silver. Orang tua mungkin ya. Dan kemudian dia lagi terbaring di sini tidak berdaya, dan kamu lihat ini begitu luar biasanya terlihat di kartu ini, mampu banget, powerful banget untuk membantu ya. Jadi dalam keadaan happy pentacles and emotion sendirian, tidak ada salahnya untuk kamu membantu yang memerlukan. Akan datang orang atau pihak tertentu di 1 minggu ini, mungkin di hari Rabu atau Selasa, yang minta bantuanmu dan kamu mampu untuk membantunya. Sebagai seorang Virgo, biasanya kamu akan berpikir guys, loh kenapa aku perlu membantu dia gitu. Kamu gak perlu tanya deh kenapa perlu membantu. Ada yang mau minta bantuanmu, gak usah ditanya-tanya dulu. Yang pasti kamu mampu membantunya, silakan dibantu dulu. Dan aku rasa ini bagian dari challenge ya atas reward yang kamu terima. Kalau kamu dikasih kelimpahan, apakah kamu mau berbagi? Kurang lebih seperti itu. Karena di sini companionship ini ada orang yang akan membutuhkan bantuanmu, membutuhkan dampinganmu ya. Tidak harus dalam uang guys, no ya. Even masalahnya dalam masalah keuangan, bukan berarti bantuan yang harus kamu beri itu dalam bentuk uang cash atau transferan, no. Bisa jadi kamu itu bisa menjelaskan atau memberi saran ya guys dalam bentuk nasihat begitu, karena kamu berkelimpahan dalam emotion dan berkelimpahan dalam pentacles ya. Bisa jadi yang kamu kasihkan itu misalnya bagaimana caranya bangkit, bagaimana caranya sembuh kalau ini lagi sakit begitu ya. Kamu bisa jelaskan mungkin dokter yang tepat begitu, atau di mana dia harus berobat misalnya, kalau misalnya ada klinik yang kamu kenal kalau ini berkaitan dengan penyakit begitu. Tapi yang jelas ada orang yang butuh bantuan kamu Virgo, dan kamu mampu membantunya, dan mungkin kamu akan bertanya-tanya kenapa aku harus membantumu. Bisa jadi ada masalah di antara kalian berdua dulunya ya, beberapa waktu yang lalu. No, tidak perlu bertanya kenapa kamu harus membantunya. Jawabannya adalah karena kamu mampu membantunya. Oke? Oke guys, itu dia untuk Virgo yang serba mampu. Amin ya, 1 minggu ke depan serba mampu dan diharap bisa membantu yang kurang mampu. Kita akan teruskan untuk Earth sign yang ketiga. This is the Devil, kartunya para Capricorn. Halo Capi. The Almighty God, call upon Dark Angels, call upon the Holy Spirit. Come to this reading. Please bless this reading for Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Capricorn selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Oke, di atas ada the Seven of Swords dan di bawah ada the Nine of Cups. Oke, in general ini kayak kegalauan yang menemukan penjelasan ya. Ada hal yang kamu ragukan, kamu akan tahu guys bagaimana caranya keluar dari keraguan tersebut, atau kamu jadi bisa membuat keputusan yang tepat. The Seven of Swords ini aku lihat seperti tekanan yang kamu hadapi saat ini Capricorn. Kamu tuh kayak ditekan dari berbagai arah untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan tertentu ya, dan kamu masih menunda. Oke. Ada unsur manipulatif di The Seven of Swords. Biar bagaimanapun ya guys, begitulah pemahaman untuk kartu The Seven of Swords. Ada unsur manipulatifnya, karena kayak mau cari shortcut, jalan pintas begitu supaya bisa keluar dari sebuah permasalahan. Kamu itu kayak
mau bertindak curang, bisa jadi ya. Karena begitu banyak tekanan kamu kayak pengen curang gitu. No, don't do that ya. Dalam 1 minggu ke depan kecuranganmu itu akan membuat bad karma aku lihat. Dan nanti kamu harus menanggungnya guys ya. Semua karma harus kita tanggung ya, baik itu karma buruk, karma baik. Kalau karma buruk ya kita harus bayar begitu. Kalau karma baik ya kita terima reward ya. Silahkan kamu tetap bertahan di jalan yang tepat. Kurang lebih seperti itu. Karena saat ini membingungkan sekali bagimu, membagongkan, membagongkan sekali karena begitu banyak tekanan. Karena dalam 7 hari ke depan itu akan lega guys, melega. Leganya itu penuh dengan kemenangan aku lihat karena this is the Nine of Cups ya. Wish fulfillment, harapan yang menjadi kenyataan. Harapan yang kamu inginkan itu terwujud kalau kamu tidak berlaku curang. Kalau kamu berlaku curang, shortcut itu akan membawamu ke suatu titik tujuanmu juga guys, jalan pintas tadi. Tapi karena sifatnya manipulatif, jadi kamu akan create bad karma, bad karma, bad karma tanpa kamu sadari. Even kamu mencapai tujuanmu, tapi di dalam perjalanan itu ada 4 atau 5 karma buruk yang kamu ciptakan dan itu akan kamu terima kembali ya. Jadi jangan lakukan hal yang manipulatif. Even saat ini situasimu sangat tertekan sekali ya, karena situasi tertekan ini akan segera berakhir dan digantikan dengan perasaan lega atau kedamaian hati ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Capricorn. Merriment, oke, just fun guys, be fun, be happy begitu ya. Karena ini kayak sudah diarahkan atau ditetapkan sebagai bagian dari perjalanan hidupmu. Masalah besar yang kamu hadapi ini dalam 1 minggu ke depan akan berakhir dan ada kelegaan begitu ya. Itu sudah ditetapkan untukmu. So just be fun. Oke, dalam menjalaninya happy aja, dibawa enjoy aja. Hindari hal-hal manipulatif ya, karena memang manusia itu sifatnya seperti itu Capricorn ya. Ketika kita tertekan itu kita akan selalu mencoba untuk bisa keluar dari tekanan kita dengan segala cara ya, dan segala cara itu akan merugikan kamu, oke? Jadi kamu diminta untuk lebih banyak fun di sini guys. Bisa jadi kamu minta bantuan dari orang begitu ya, tapi bukan bantuan dalam menyelesaikan masalah, tapi untuk bisa membuat kamu kayak merasa tenang gitu ya guys. Pikiran kamu jadi tenang, mengalihkan perhatianmu gitu dari keinginan-keinginan untuk berbuat curang gitu, supaya kamu tetap on track, berada di jalur yang tepat dan menunggu. Dan Nine of Cups ini dihadiahkan padamu. Ini berupa perisan aku lihat hadiah ya. Akan menyenangkan sekali tentunya ya, ketika kamu mendapatkan The Nine of Cups ini tanpa perlu melakukan hal-hal yang bisa jadi kamu sesali ya. Oke, be fun. 1 minggu ke depan kamu hanya perlu be fun, happy, kemudian berusaha untuk enjoy the moment, every moment ya. 1 minggu ke depan enjoy the every moment sambil menunggu The Nine of Cups ini datang ke dalam hidupmu. Masalah-masalahmu ini akan segera diringankan ya, dan kamu tidak perlu berhadapan dengan karma-karma buruk yang baru ya. Oke, itu dia untuk Earth sign guys. Capricorn yang terakhir, kita akan segera masuk ke Fire sign. Fire sign yang pertama dimulai dari Aries. This is the Emperor, kartunya para Aries. Halo Aries. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangel, Holy Spirit, please bless this reading for Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Aries selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas ada the Moon, wow. Kemudian yang di bawah ada the Ace of Pentacles. Sedih saat ini Aries-nya yang aku lihat di sini ya guys. Bentar, aku tak minum dulu. Entah kenapa aku lihat Moon ini lebih ke arah sedih. Sebenarnya Moon ini banyak pemahamannya guys. Bisa jadi rahasia, hal yang tersembunyi, perselingkuhan juga bisa ya. Tapi yang jelas secara umum kamu berada dalam situasi yang tidak kamu inginkan gitu ya. Kamu menjalani sesuatu yang berat saat ini Aries, oke? Dan dalam 7 hari ke depan ada yang bisa menghiburmu ya, bukan dari orang. Kamu sendiri yang akan bisa menghibur dirimu sendiri. Karena aku lihat dua-duanya ini sama-sama sendiri aku lihat guys ya. The Moon dan The Ace of Pentacles ini. Jadi kalau saat ini ketika menonton readingan ini kamu dalam keadaan sedih Aries, apapun alasannya ya guys, just be strong ya. Be patient guys, kuat dan sabar. Sampai menunggu The Ace of Pentacles ini diberikan kepadamu. Ace ini reward ya guys, hadiah. Semua orang yang mendapatkan kartu Ace dia dapat hadiah.
Jadi kalau ceritanya ini adalah Ace of Pentacles, berarti hadiah ini dalam hal duniawi. Kemungkinan besar yang membuat kamu sedih ini berkaitan dengan hal duniawi. Ya bisa jadi kamu diperlakukan dengan tidak baik guys. Bisa jadi kamu lagi ada masalah dengan seseorang, dengan bosmu atau rekan kantormu ya, teman kerjamu di kantor begitu, atau teman bisnismu atau sahabatmu begitu. Just be patient ya, be strong. Momen-momen sulit yang ribet-ribet di dalam hidupmu itu akan segera diringankan dengan kehadiran hadiah dalam hal duniawi. Ace of Pentacles itu sering dibilang orang kayak rezeki nomplok ya. Misalnya ada bonus datang, kemudian ada THR mungkin ya untuk yang mendapatkan THR di akhir tahun atau mendapatkan bonus di akhir tahun, insentif begitu. Atau kenaikan gaji atau kamu dapat promosi kerja misalnya. Jadi kesedihan secara umum itu akan dihiburkan dengan hadiah berupa pentacles atau hal duniawi. Ada yang mau datang ke dalam hidupmu dalam bentuk pentacles, dan itu akan bisa membuatmu lega gitu ya. At least aku nggak perlu sesedih yang kemarin deh. Toh kan ini ada rezeki datang gitu ya. Bisa jadi dalam bentuk rezeki ya guys, berkatnya. Ada berkat yang datang gitu deh ya. Dan itu akan membuat kamu jauh lebih enjoy guys ke depannya. Karena Ace of Pentacles ini aku lihat jumlahnya besar ya. Hal duniawi apapun yang mau masuk ke dalam hidupmu dalam 1 minggu ke depan ini akan sangat besar dan akan sangat kamu syukuri. Dan bisa menutupi sedikit kesedihanmu, oke? Bisa jadi banyak kesedihanmu. Mari kita lihat kartu nasihat dari universe untuk kamu Aries. Oke, ada effort guys. Ini kayak kekecewaan berarti ya kalau kartu effort datang. Ada yang kamu kerjakan seolah-olah sia-sia kayak gitu Aries. Kamu berbuat yang terbaik, melakukan sesuatu dan kemudian bisa jadi nggak dihargai orang dan kamu sedih. Atau hasilnya tidak sesuai dengan yang kamu harapkan terus kamu sedih begitu ya dengan munculnya The Moon ini saat ini. Tapi semua diperhitungkan Aries, semuanya diperhitungkan ya. Semua effort yang kamu buat itu diperhitungkan. Percayalah guys, Tuhan itu nggak bakalan membuat kita rugi. Dia paling gak suka membuat kita rugi guys. Baik itu rugi tenaga, rugi materi ya, rugi pikiran juga bisa jadi. Tapi dia tuh gak senang membuat kita rugi. Yang saat ini mungkin menurutmu rugi karena memang belum waktunya. Oke, dan di 1 minggu ke depan dengan munculnya Ace of Pentacles ini, aku lihat effort atau usahamu selama ini akan terbayarkan dan hadiahnya itu berupa Pentacles atau hal duniawi. Oke, just be patient and be strong ya, sabar dan kuat. Hanya dalam 1 minggu. Biasanya guys di readingan untuk 1 minggu ke depan gini ya, kayak urgent message yang aku lihat seperti ini yang aku bikin begitu. Orang-orang ini bakalan keluar dari jalur di menjelang finish. Ya, jadi kayak The Moon ini adalah kesedihan. Kamu kayak jadi melakukan sesuatu yang mungkin akan merugikanmu, padahal sebenarnya finishnya di 1 minggu ke depan ada Ace of Pentacles, ada reward yang kamu terima. Karena itulah readingan ini urgent. No, jangan keluar jalur. Jalani terus, sabar dan kemudian kuat, be strong sampai nanti kamu menerima ini. Kurang lebih seperti itu. Makanya ini urgent untukmu, Aries, oke? Oke guys. Sudah selesai untuk Aries, kita akan segera lanjutkan untuk fire sign yang kedua. Ada Leo, this is the Strange, kartunya para Leo. Halo Leo. Kok redup ya guys, gak apa-apa lah ya. Call upon the Almighty God, call upon the Archangels, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Leo selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa membantu. Oke, ada The Lovers dan kemudian The Nine of Wands. Ada situasi jelimet yang terjadi saat ini. Aku rasa ini dalam hal emotion ya Leo ya. Bisa jadi kehadiran pihak ketiga atau kamu itu sedang dealing dengan seseorang yang sulit sekali kamu pahami ya. Baik dalam hal dalam hal romance atau pekerjaan atau bisnis atau persahabatan atau bahkan orang tua ya. Kamu nggak bisa paham pola pikir orang tua kamu saat ini. Kamu didesak misalnya, kamu nggak bisa ngerti kok mereka berpikir seperti ini ya, kok mereka nggak bisa paham sama aku ya, kok mereka tuh nggak bisa mencoba sedikit pun menjadi seperti aku. Kayak gitu deh yang aku rasakan saat ini ya ketika kamu melihat readingan ini Leo. Dan kemudian di 1 minggu ke depan aku melihat ada protection di sini. Kamu memblokir yang sulit sekali untuk kamu pahami, akan kamu blokir. Kamu tidak akan mau mencoba untuk memahami siapapun lagi 1 minggu ke depan. Which is good I think ya. Karena aku lihat perempuan ini ketika melakukan proteksi The Nine of Wands di sini, dia seperti dalam keadaan senang-senang saja, baik-baik saja. Oh,
rupanya begini yang harus aku lakukan, kayak gitu. Kayak menemukan solusi dari ribetnya atau jelimetnya perbedaan yang kamu jalani saat ini, kamu menemukan solusi. Oh, aku harus melakukan ini. Dan itu berkaitan dengan memblokir, ya, kayak membuat proteksi supaya yang ribet-ribet nggak bisa masuk ke dalam hidupmu. Jadi kalau misalnya ini dalam hal bisnis guys, ya daripada lu yang jadi partner bisnis gue baru ngomong 2-3 jam aja gue pusing banget, mending gue nggak jadi deh berpartner dengan lu. Barangkali nanti ada partner bisnis yang lain begitu ya, kamu blokir dia dan kamu nggak jadi bekerja sama dengan dia, oke? Bisa jadi ini dengan dalam hal romance begitu. Kamu dengan pasanganmu lagi banyak-banyaknya cekcok saat ini, lagi banyak pertentangan di antara kalian. Awalnya kamu selalu agresi begitu ya, serang-serang. Kalau misalnya nggak cocok, kamu tetap balas dengan atau mempertahankan prinsipmu begitu. Dan di 1 minggu ke depan sebaiknya kamu take yourself back ya, mundur dan kemudian put protection. Untuk apa guys? Untuk melindungi energimu supaya kamu baik-baik saja. Ya, yang paling penting dirimu saat ini, bukan lawanmu ya. Entah kenapa aku melihat ini dalam bentuk perlawanan guys, The Lovers ini. Bisa jadi kamu dealing sama Gemini, oke, karena Gemini muncul sebagai The Lovers di sini. Yang ribet, yang jelimet, jangan diagresiin, jangan diserang, jangan dikonfrontasi dulu 1 minggu ke depan. Leo, silakan mundur dan tenangkan dirimu. Itu akan jauh lebih berfaedah guys daripada kamu harus memaksakan prinsip, memaksakan pendapatmu ke orang yang mungkin tidak bisa memahamimu saat ini ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu, Leo. Ada kind hearted, yes. Jangan terlalu keras-keras, Leo. Bersikap baiklah ya. Itu katanya di sini kartu oracle yang keluar untuk kamu, nasihat untukmu. Kind hearted itu baik hati ya. Pakai hati ya. Kalau misalnya pakai hati itu perlu mundur, silakan mundur. Pakai hati itu bukan berarti kamu harus bertindak guys. Diam pun bisa jadi pakai hati ya. Ketika kita lagi bertengkar sama seseorang, kita tahu dia salah, kita punya strategi untuk menjatuhkan dia, let's say begitu, atau membuktikan dia salah. Tapi 1 minggu ke depan bukan itu yang diminta ke kamu, Leo. 1 minggu ke depan kamu menenangkan dirimu dan menghentikan semua bentuk pertengkaran atau pertikaian. Itu adalah bukti kebaikan hatimu ya, walaupun kamu tahu yang kamu lakukan benar dan yang salah itu lebih nyolot misalnya, tapi bukti kebaikan hatimu adalah dengan memproteksi dirimu. At least kamu tidak membuat konflik ini berkepanjangan ya, dan yang paling penting, kamu bisa save your energy. Oke. Leo dapat video extended guys, nanti kita akan bahas ini. Ada yang mau mancing-mancing Leo, aku lihat ya. Dan Leo terpancing. Makanya sarannya jangan terpancing ya. Oke. Kita akan lanjutkan untuk fire sign yang terakhir guys. Ada Sagittarian. This is the Temperance, kartunya Segi Bum Bum. Halo Sagittarius, apa kabar? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Sagittarian. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Sagittarius selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Oke, Ace of Cups yang di atas dan di bawah ada the Ten of Cups. Ada kekuatan yang terkumpul di dalam dirimu saat ini Sagittarius ya. Dan ini terjadi karena kamu tahu bagaimana cara membawa dirimu dalam menghadapi berbagai macam masalah di beberapa waktu sebelumnya. Dan saat ini kamu lagi full power guys, persis seperti HP yang baru dicas. Jadi baterainya itu kalau kamu cek 100% dan dicabut dari colokannya. Ketika HP-nya baru dicabut dari colokannya, maka itu HP ready to use ya, siap untuk digunakan. Seperti itulah energimu saat ini. Kamu ready to do something Sagittarius ya. Kamu siap untuk melakukan sesuatu yang dulunya tidak bisa kamu lakukan. Oke, kayak gitu guys, kayak apa, sepeda motor atau mobil Lamborghini atau Ferrari yang lagi digas gitu, gitu, tapi belum masuk giginya guys, oke. Dan kemudian silakan masukkan giginya dalam 1 minggu ke depan. Kamu siap melaju, kamu siap jalan, ya. Be careful about atau pay attention ya, pay more attention about family, Sagittarius. Kamu perlu lebih banyak meluangkan waktu untuk keluarga 1 minggu ke depan ya. Kalau ini adalah Sagittarius yang sudah menikah, silahkan kamu lebih banyak memperhatikan suami atau istrimu lalu anak-anakmu. Bawalah mereka tuh happy guys, karena aku lihat ada kesempatan, ada momen untuk kamu membuktikan bahwa kamu saat ini sedang Ace of Cup atau full charge ya,
lagi tenagamu itu lagi ekstra banget, dan alihkan ke keluarga aku lihat. Jadi kalau ada tantangan atau keinginan untuk mengalihkan energimu ini ke bisnis, nggak masalah sih sebenarnya, atau ke pekerjaanmu nggak masalah. Tapi peluang untuk membuat happy keluargamu di 1 minggu ke depan dan membuat kamu happy, karena di dalam Ten of Cups ada the Ace of Cups. Seperti kata Kardashian guys, in billions there's millions ya. Di dalam miliar ada juta ya kan. Di dalam Ten of Cups ada Ace of Cups. Kebahagiaanmu ini akan bisa kamu share dalam bentuk Ten of Cups. Karena Ace of Cups ini atau full charge itu dalam hal emotion. Silakan disalurkan kepada keluargamu ya. Oke, karena keluargamu sangat membutuhkannya aku rasa saat ini, Sagittarius ya, selama 7 hari ke depan. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu guys. Ada open minded. Masalah yang muncul ini yang mungkin berkaitan dengan keluarga ya, dan beberapa waktu yang lalu kamu take sometimes to heal yourself, kayak membuat dirimu tenang, membuat dirimu sembuh gitu ya dari apapun itu ya guys yang membuat kamu terluka, masalah apapun yang terjadi di beberapa waktu yang lalu, tapi itu sudah sembuh aku lihat, dan saatnya kamu bisa kayak membuat terobosan ya. Kalau misalnya di awal kamu mundur urusan keluarga ini, silakan maju. Kamu sudah ready ya. Kalau misalnya dulu ada masalah yang masih depending berkaitan dengan keluarga, karena kamu merasa nggak kuat, nggak mampu untuk menghadapinya, begitu saatnya 1 minggu ini kamu sudah ready ya, dan kamu akan berhasil. Just be open minded, katanya berpikiran terbuka. Jangan memakai pemahamanmu saja, Sagittarius ya. Berpikiran terbuka itu ketika kita bisa mencoba untuk memahami orang, itu aja yang pertamanya ya. Ketika kamu bisa berempati sama orang lain, bisa kayak pakai sepatu orang lain, bisa mengerti tentang apa yang mereka hadapi, apa masalah yang mereka jalani saat ini. Disitulah bentuk open minded, atau kamu bisa bersikap open minded ya. Dari yang awalnya semuanya versi kamu bisa memahami banyak versi. Dan aku rasa urusan kamu ke depannya 1 minggu ini berkaitan dengan keluarga, dan itu banyak guys. Karena Ten of Cups aku lihat di sini seperti many people ya, kayak komunitas. Bisa jadi bukan hanya keluarga intimu, artinya kamu dengan anak-anakmu, dengan istri atau suamimu, bisa jadi melibatkan orang-orang keluarga jauh ya, misalnya orang tua keluarga dekat ya. Yang pasti saudara sepupu begitu ya, atau saudara kandung gitu ya. Ada yang bisa kamu bantu atau kamu berikan karena kamu sedang full charge saat ini dalam hal emotion, dan itu akan menyenangkan mereka tentunya. Oke guys, itu dia untuk Sagittarius yang mengakhiri urgent message untuk panas banget fire sign. Kita akan segera lanjutkan untuk air sign. Yang pertama ada Libra. This is the Justice, kartunya para Libra. Halo Libra. Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Libra selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, ada the Queen of Pentacles di atas, dan kemudian di bawah ada the Chariot. Kamu attach atau terikat pada sesuatu saat ini. Ketika aku lihat ya, ada hal yang belum bisa kamu lupakan, masih terngiang-ngiang di telingamu, masih terbayang-bayang di pikiranmu Libra. Oke. Dan dalam 1 minggu ke depan, universe datang mengirimkan Chariot padamu untuk keluar dari apapun yang mengikatmu itu, untuk lepas dari ikatan-ikatan yang memang aku rasa sudah berakhir ya, atau sebenarnya tidak perlu kamu pikirkan lagi, tidak perlu masuk ke dalam mimpimu lagi. I don't know. Seharusnya kamu tidak mau membahas yang masalah tadi ya, tidak perlu membahasnya lagi, itu sudah berakhir, selesai, lupakan, move on. Seharusnya begitu, tapi sulit sekali karena kamu terikat gitu ya. Queen of Pentacles ini guys, orang yang merasa dirinya free, tapi ternyata dia terikat. Terikatnya itu biasanya dalam tanggung jawab tertentu begitu ya. Tapi sebenarnya tanggung jawab itu sudah tidak real, aku lihat di sini. Sama seperti misalnya kamu itu punya mantan ya, dan kemudian kamu merasa masih harus memperhatikan mantanmu. Kamu kepoin dia mungkin guys, kamu stalking sosial medianya, kamu kayak punya kewajiban harus memastikan dia baik-baik saja.
Padahal sebenarnya dia itu sudah mantanmu. Barangkali dia sudah bersama orang lain saat ini, oke? Dan kemudian Chariot ini datang membawa kamu keluar dari situ. Nggak usah perhatikan yang lama-lama. Nggak usah lihat-lihat mantanmu lagi. Silahkan teruskan hidupmu. Kamu pun berhak untuk bahagia. Kamu pun punya banyak rencana yang harus diwujudkan, kayak begitu guys. Ya, take how it resonates. Bisa jadi ini berkaitan dengan pekerjaan atau tempat kamu kerja, perusahaan di mana kamu kerja sudah selesai kontrak, habis kontrak gitu, tapi kamu masih kebayang-bayang, keingat-ingat ya. Yang kamu pikirkan atau bayangkan itu bukan hal yang berguna untukmu, aku lihat, Libra. Karena itulah bantuan dari universe ini datang untuk membawamu keluar dari situasi ini. Dan tentunya ketika kamu dibawa pergi, tubuhmu atau fisik ya, bisa jadi guys ya, benar-benar fisik yang dibawa pergi. Kamu relokasi misalnya ya, dari Jakarta pindah ke Bandung, dari Jakarta pindah ke Yogyakarta di akhir tahun ini begitu, selama 1 minggu ke depan. Pastikan di mana fisikmu berada, disitulah pikiranmu berada, supaya kamu bisa lebih enjoy dalam menghadapi hal baru yang diberikan oleh universe. Karena guys, The Chariot ini membawa seseorang kepada situasi yang baru ya, dan ini victory, menang. Yang lama berlalu, berakhir, habis. Masuk yang baru, dan yang baru ini pasti akan menyenangkan jika kamu full fokus di situ ya, full attention ke situ. Ke dirimu sendiri aku rasa ya, bukan ke urusan-urusan lama ya, memang sudah berakhir Libra, oke? Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. Ada love di sini. Bisa jadi ada cinta yang masih tersisa di dalam hatimu ya, tapi sudah berakhir aku lihat di sini Libra. Tapi dengan datangnya The Chariot guys, maka kartu Oracle pun kalah. This is Major Arcana yang aku bilang selalu untuk kalian. Kalau Major Arcana itu datang, itu di luar kemampuan kita manusia untuk meng-cancel, menunda, atau menolaknya ya. Bisa jadi kamu akan melepaskan kenangan tentang masa-masa indah bersama seseorang yang sudah berakhir ya, benar-benar free, lepas, independen jadinya begitu. Dan dengan bantuan universe tentunya. Beberapa di antara kalian mungkin Libra kayak bertanya-tanya, kok nggak bisa ya gue ngelupain dia, mantan misalnya, atau kok nggak bisa ya gue ngelupain kenangan lama gitu ya, yang menyenangkan dulunya, yang saat ini sudah tidak ada hubungannya dengan gue misalnya begitu. Berat banget, susah banget, nah gitu. Nah nanti di 1 minggu ke depan kamu tidak akan merasakan berat banget atau susah banget lagi, karena The Chariot ini sudah datang untukmu Libra, oke? Congratulations ya guys, sulit sekali untuk bisa lepas dari attachment, tapi begitu The Chariot datang, dia tuh akan membawa kamu keluar atau memutuskan ikatan yang memang sudah seharusnya terputus ya. Jadi physically dan kemudian energetically putus. Menyedihkan mungkin saat ini kamu rasa Libra. Masa si Ray harus benar-benar bisa lupakan semuanya? Tapi itu for the best ya, untuk kebaikanmu. Karena guys, jika kamu tetap bermain-main di masa lalu, kamu gak akan bisa melihat masa depan. Masa lalu itu akan mengaburkan, memblurkan masa depan. Berterima kasihlah The Chariot itu datang. Kamu dibawa keluar dari masa lalu. Dan dengan kerja sama darimu, artinya I'm ready for my future, begitu, untuk masa depanku, maka kamu memfokuskan dirimu untuk yang baru di dalam hidupmu. Dan itu akan jauh lebih menyenangkan guys, daripada mengingat-ingat masa lalu ya. Masa lalu biarlah berlalu. Oke, kita akan teruskan untuk air sign yang kedua, ada Gemini. This is the lovers, kartunya para Gemini. Dan Gemini mendapatkan video extended guys. Please bless this reading for Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Gemini selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas ada The Nine of Pentacles. Gemini baik-baik saja. Dan kemudian yang di bawah ada The Ten of Cups. Membantu dan menolong, itu yang aku lihat di sini guys. Untuk Gemini kolektif ya. Kamu punya kemampuan untuk membantu. Dan kemudian bantuan itu akan kamu berikan. Di beberapa waktu yang lalu kamu niat banget pengen membantu, tapi kamu tidak mampu dari sisi finansial ya guys, pada umumnya atau in general. Karena Nine of Pentacles ini Pentacles atau hal duniawi begitu. Bisa jadi rumah orang tua udah memprihatinkan begitu ya. Belum lagi ditambah musim hujan, angin kencang, banjir gitu. Kamu pengen banget misalnya memperbaiki pondasi rumah orang tua, atau memperbaiki dinding, memperbaiki atap guys, atau meninggikan lantai begitu ya, supaya tidak kena banjir. Saat ini kamu udah mampu ya.
Nine of Pentacles ini sering mengarahkan orang kepada sifat egois, Gemini. Jadi be careful ya guys. Kelimpahan itu sering membuat kita kayak mau menyelamatkan diri sendiri. Padahal semua yang kita punya dalam hal duniawi, Pentacles itu sebagian kecil adalah hak orang lain ya. Kita setuju itu ya. Dan ini aku lihat berkaitan dengan keluarga. Ya. Kalaupun misalnya saat ini kamu berkelimpahan Gemini, sudah saatnya kamu bisa nge-share ya, berbagi kebahagiaan. Dan itu akan membuat kamu benar-benar double abundance ya, kelimpahan itu double, berganda dari Pentacles ke Cups, emotion. Jadi dari hal duniawi kamu berkelimpahan, dan kemudian ketika kamu bisa share, maka dari emotion kamu pun berkelimpahan. Itu yang aku lihat di sini ya. Kesempatan ada diberikan untuk kamu sharing, Gemini, silakan dimanfaatkan supaya kamu mendapatkan the Ten of Cups ya. Supaya ini tidak timpang guys, kayak berat sebelah ya. Dan Nine of Pentacles ini ada yang harus kamu share, kamu bagikan ya. Jangan pikir ketika nge-share sesuatu itu yang besar-besar Gemini. Artinya, karena tadi aku ambil contoh tentang memperbaiki rumah keluarga misalnya, atau rumah orang tua begitu. Aduh, dari mana gue dapat uang sebanyak itu? Uang gue aja nggak sampai segitu, tabungan gue nggak sampai segitu. Tapi kamu tahu ada yang bisa kamu share dari yang kamu dapatkan saat ini atau yang kamu miliki saat ini dalam bentuk Pentacles. Begitu kamu share, kamu akan mendapatkan kebahagiaan emotion. Aku percaya guys, kalau sebenarnya kebahagiaan paling besar itu bukan ketika kita bisa meraih apa yang kita inginkan, no ya. Tapi ketika kita bisa berbagi sama orang ya. Aku percaya banget itu. Kita beliin sesuatu ke diri kita yang nilainya 100.000 dengan kita berikan 100.000 dengan ikhlas ke orang lain begitu, itu beda banget guys, beda banget rasanya. Dan itulah kesempatan yang diberikan ke kamu di 1 minggu ke depan untuk mendapatkan the Ten of Cups ini ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Gemini. Oke, ada repose. Oke, repose ini kayak berubah posisi. Selama ini aku rasa kamu terlalu banyak mementingkan dirimu sendiri dalam hal finansial atau Pentacles Gemini. Ya, oke. Which is good, I think ya, nggak ada masalah. Aku selalu seneng guys kalau orang yang care ke dirinya sendiri, mengutamakan dirinya sendiri. Karena aku juga tipikalnya yang seperti itu. Tapi saat ini kamu mampu dan kamu tahu bahwa kamu bisa share the happiness atau the joy yang kamu miliki dalam hal Pentacles ini. Ya, silakan ubah suai prinsipmu atau pola pikirmu. Repose ini kayak mengganti posisi ya guys, mengenai the Nine of Pentacles ini, supaya kamu bisa mendapatkan the Ten of Cups atau wish fulfillment dalam hal emotion ya. Gemini akan mendapatkan video extended, nanti kita akan bahas ini lebih detail guys. Oke. Kita masuk ke air sign yang terakhir, ada Aquarius. This is the star, kartunya para Aquarius ya. Halo Aquarius. Please bless this reading for Aquarian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Aquarius selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, yang di atas ada the Knight of Cups, kemudian yang di bawah ada the Emperor. Kamu menunda-nunda sesuatu Aquarius saat ini ya. Ada punya orang yang kamu tahan. Take how it resonates. Bisa jadi dalam hal emotion. Ada seseorang yang seharusnya merasa lega saat ini, tapi jadi nggak lega gara-gara kamu. Karena kamu tunda, kamu tahan. Ada seseorang yang saat ini harusnya merasa happy, merasa kayak sudah ya rilis ya, seharusnya begitu. Tapi gara-gara kamu tahan, dia tidak bisa merasakan itu ya. Bisa jadi kamu berbuat salah kepada seseorang Aquarius, dan kemudian kamu punya rencana untuk minta maaf tapi masih ditunda-tunda. Oke. Silakan berikan apa yang menjadi hak orang yang masih kamu tahan saat ini. Itu akan membuat kamu jauh lebih kuat guys, karena the Emperor yang muncul di near future-nya, di 7 hari ke depannya. Jadi yang kamu tahan ini, kamu pikir sumber kekuatanmu Aquarius, ternyata itu adalah penahan ya, kayak jangkar aku lihat guys, yang menahan powermu, kekuatanmu. Menurutmu kamu sedang memegang kartu as seseorang. Dengan ini aku bisa lebih berkuasa dari dia, lebih powerful dari dia. Dengan ini aku bisa membuat dia tidak berdaya. Yes, betul. Tapi tanpa kamu sadari, kamu pun membuat dirimu lemah.
Membuat orang lain lemah dengan melemahkan dirimu, itu yang aku lihat di sini guys ya. So, Aquarius, di 1 minggu ke depan silakan kamu rilis yang milik orang. Kalau seseorang atau kalau kamu berhutang maaf atau permohonan maaf kepada seseorang, silakan minta maaf supaya dia bisa merasa lega ya. Kalau seandainya kamu mengambil milik seseorang, menyimpannya saat ini physically ya, benar-benar ada barang yang kamu tahan, silakan dikembalikan. Kalau ada hutang yang belum kamu bayar pada sebenarnya kamu sudah punya uang begitu ya, silakan dibayar begitu, karena orangnya itu sangat menunggu atau menantikan saat ini Aquarius ya. Begitu kamu kasihkan apa yang menjadi hak dia, dia akan merasa jauh lebih lega dan kamu lebih powerful. Kamu jadi punya muka guys, kamu jadi punya I don't know, pride yang aku lihat ya. Harga dirimu itu jadi luar biasa. Kamu jadi bisa ngomong berikutnya ya, setelah kamu membayarkan yang perlu kamu bayar, kewajibanmu yang milik orang saat ini. Oke, aku rasa ini berkaitan dengan apologizing guys, karena Knight of Cups itu adalah permintaan maaf, permohonan maaf, atau mengembalikan sesuatu yang dibawa pergi dari seseorang ya. Ada yang berkaitan dengan kembali. Oke, berarti saat ini kamu menjauh dan membuat seseorang lagi galau di sana, silakan kembali, beresin, dan itu akan membuatmu menjadi powerful. Beberapa di antara kalian mungkin dengan melakukan itu akan membuatmu kembali single dan powerful guys, karena Emperor ini juga kartu single ya Aquarius ya. Bisa jadi ada hubungan yang masih gantung ya. Misalnya dengan seseorang kamu belum clearin, dia menunggu kepastian atau kayak kepastian lah ya. Dia menunggu kepastian darimu dan kamu 1 minggu ini bisa berkesempatan atau punya kesempatan untuk memberikan kepastian. Setelah itu kamu yang beruntung ya. Daripada kamu menahan-nahan, itu membuat powermu tertahan. Begitu kamu rilis, powermu dikembalikan. The Emperor ya. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Aquarius. Oke, komitmen guys. Ini berkaitan dengan komitmen aku rasa ya. Apapun yang kamu ambil atau kamu tahan dari seseorang saat ini yang belum kamu kembalikan atau yang belum kamu lunasin begitu ya guys, itu menghalangimu untuk bisa kayak mewujudkan komitmen at least ke dirimu sendiri. Bisa jadi ada janji guys, karena komitmen ini kan berkaitan dengan janji ya. Ada janji yang belum ditepati. Kamu janji mau beliin keponakanmu mungkin tas baru ya, atau baju Natalan atau baju tahun baruan begitu. Dari beberapa tahun yang lalu belum bisa kamu wujudkan ya, dia menunggu, tapi walaupun dia diam saat ini, aduh lama banget sih paman atau tante aku nih ngasih hadiah misalnya begitu, silakan, kamu tahu ada yang belum selesai saat ini, silakan diselesaikan, dan itu akan membuatmu semakin powerful. Berkaitan dengan komitmen, janjimu ya, yang harus kamu tepati, karena janji itu sama seperti utang Aquarius, itu harus dilunasi selama kita masih hidup. Oke, kesempatan di dunia ini adalah untuk melunasi atau make it clear ya, membuat semuanya beres di dunia ini. Artinya janji-janji ditepati, kemudian komitmen diwujudkan begitu ya. Dan yang pastinya itu baik untuk kamu Aquarius, aku lihat. Itu baik untuk kamu. Bukan hanya baik untuk yang sedang menunggumu saat ini, tapi baik untuk dirimu juga ya. Dan Emperor ini seperti janji dari universe untuk kamu. Begitu kamu bisa wujudkan yang mau kamu wujudkan, yang kamu tunda-tunda selama ini, kamu diberikan power ke depannya. Emperor itu powerful guys, oke? Kita akan segera masuk ke the water sign karena air sign sudah berakhir. Water sign yang pertama kita mulai dari Cancerian. This is the Chariot. Halo Cancer. Ekalpan Deal Make Together, Ekalpan Dark Angel, Spirit tersebar. Please bless this reading. For Cancerian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Cancerian selama 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke, di atas ada the star dan kemudian di bawah ada the moon. Wow, dua-duanya major arcana guys. Kamu kayak nggak bisa lepas dari sini ya, nggak bisa menghindari ini. Ada permasalahan yang akan diselesaikan oleh universe untukmu, dan cara yang diberikan universe tidak seperti yang kamu inginkan. Sorry, aku Cancerian ya. Jangan Aquarius lagi. Sorry Cancerian, Cancer ya. Ada masalah besar yang terjadi dari beberapa waktu sebelumnya dan kamu bingung guys, bagaimana nih caranya kita menyelesaikannya begitu. Bagaimana aku menyelesaikannya? Kamu berharap penyelesaiannya adalah A misalnya begitu ya. Dan kamu sudah berusaha untuk menyelesaikan dengan cara A.
tapi nggak terwujud juga ya, masalah itu tetap ada, dan kemudian universe ambil alih karena memang bukan A solusinya, B. Oke, karena biar bagaimanapun guys, semua permasalahan di dunia ini yang tahu solusinya yang paling baik ya, universe yang tahu solusi apa yang terbaik untuk semua permasalahan yang ada di dunia ini, dan itu sering tidak seperti yang kita inginkan. Disitulah kita perlu untuk bisa nerimo, istilahnya menerima bahwa solusi dari universe adalah yang terbaik. Itu disitulah kita bisa belajar bahwa Tuhan itu kan selalu memberikan yang terbaik untuk kita, even hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Itu yang akan kamu hadapi di 1 minggu ke depan ya. Solusi itu datang dari universe, masalah itu terselesaikan tapi tidak seperti yang kamu inginkan, Cancer. Karena ada kesedihan aku lihat di sini ya. Even the moon guys itu selalu berkaitan dengan kesedihan, but that's major arcana. Ya, artinya kesedihanmu itu pun dipertimbangkan oleh universe, dilihat. Tingkat kemampuanmu untuk menghadapi kesedihan ini pun sudah diketahui oleh Tuhan ya. Jadi just go with the flow, karena di atas ada major arcana, di bawah ada major arcana, kamu tidak bisa melakukan apapun. Ini kayak sedang menjalani TAKDIR ya dalam 1 minggu ke depan. Aku rasa akan menyedihkan, aku Cancer ya, Aquarius. Aku rasa akan, bisa jadi kamu dealing sama Aquarius ya. Aku rasa akan menyedihkan gitu, tapi itulah yang terbaik ya. Diharapkan kamu bisa memahami. Kalau kamu tidak tahu kenapa bisa seperti ini kejadiannya gitu ya, itu hanya saat ini saja. Nanti di beberapa waktu ke depan semuanya akan terbuka step by step untukmu. Oh ternyata solusi yang diberikan Tuhan padaku seperti ini karena untuk ini, nah gitu ya. Dan di situ kamu akan bersyukur, oh my God, untunglah yang diberikan Tuhan itu adalah solusinya, bukan dengan caraku, begitu ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Cancerian. Ada passion di sini berkaitan dengan kesabaran. Aku lihat guys, ada feminin dan maskulin yang terlihat di sini. Oke, jadi mungkin ini berkaitan dengan romance ya, atau relationship yang kamu jalani dengan seseorang. Yang aku rasa adalah Aquarius, Cancer. Oke. Kesabaranmu sangat dibutuhkan untuk menghadapi 1 minggu ke depan, karena aku rasa ini akan diiringi dengan air mata guys ya. Karena yang kamu harapkan tidak terwujud, tapi masalah terselesaikan dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Kesabaran dibutuhkan. Kesabaran untuk apa? Kesabaran untuk memahami bahwa rencana Tuhan jauh lebih baik, dan ada alasan di setiap kejadian yang menimpa kita, atau kejadian yang terrealisasi di dalam hidup kita atas otoritas dari universe, dari Tuhan. Oke. Be patient ya, sabar. 1 minggu ini berat untuk kamu Cancerian. Oke. Kita akan segera lanjutkan untuk water sign yang kedua. Ada Scorpio. This is the Death, kartunya para Scorpio. Halo Scorpio. For Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini ada pesan penting untuk kamu Scorpio selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke, kartu yang di atas adalah The Eight of Swords, dan kemudian di kartu yang di bawah ada The Queen of Swords, sama-sama energi Sword ya. Kalau ini dalam hal romance, mungkin kamu dealing dengan Libra, Gemini, dan Aquarius. Kamu terikat, attached to someone, atau ke sebuah situasi. Menurutmu kamu bisa mengendalikan sesuatu saat ini Scorpio, dan kemudian semakin kuat kamu bertahan dalam situasimu saat ini karena kamu mau mengendalikan, begitu ya, atau semakin keras kepala kamu dalam situasi yang kamu hadapi saat ini, kamu kayak semakin ditarik menjauh, merenggang ya. Dari yang awalnya kamu sangat attach atau tergantung kepada sebuah situasi atau seseorang, dalam 7 hari ke depan perubahan besar-besaran terjadi. Kamu jadi bodoh amat. Kamu jadi bodoh amat. Queen of Swords guys di near future-nya dalam 7 hari ke depan. Ini dari yang benar-benar berharap kepada sesuatu, dalam 7 hari kamu jadi nggak mau tahu lagi. Queen of Swords ini emotionally unavailable. Ketidakmautahuanmu itu berdasarkan emotion yang unavailable, dingin. Ya, jadi mungkin cuek, mungkin juga bengis guys, galak. Ya. Aku rasa ini semacam epiphany atau kayak pencerahan untukmu ya, karena kamu merilis sesuatu guys ya. Ada yang menarikmu, dan kemudian setelah terlepas kamu rilis kayak gitu, gimana ya.
Ini attach, ya istilahnya gini, attach antara kamu dengan sebuah situasi. Kamu ini kamu tangan aku dan kemudian inilah situasinya, attach gitu. Dan ada yang membantumu menarik dirimu gini. Begitu ini lepas, kamu langsung emotionally unavailable dan kemudian release everything. Jadi kayak ada bantuan tak kasat mata yang datang untukmu, tapi triggernya aja kayak engkolnya aja, engkol kan, ngang gitu di engkol, kemudian beps gitu. Kamu akan lebih mudah untuk mengikhlaskan guys ya, let it go gitu ya, karena munculnya kartu The Queen of Swords di sini dan lebih protektif ke dirimu sendiri. Ya bisa jadi kamu itu awalnya memproteksi orang lain atau situasi gitu, kamu bodoh amat. Dalam 7 hari ke depan bodoh amat, jadi lebih protektif ke dirimu sendiri ya. Which is good I think, Scorpio. Jarang-jarang Scorpio bisa begitu. Oke, kartu nasihat untuk kamu adalah sensitivity guys. Kamu memahami banyak hal dalam 1 minggu ini, Scorpio, aku lihat ya. Aku bikin readingan siapa ya di... Iya, Scorpio kayaknya ya. Kalian itu release guys. Ada attachment yang di-cut. Dan ini kayak lanjutan dari situ. Dan kalian dapat video extended. Nice, nanti kita bahas di video extended ya. Ada attachment yang di-cut sama universe, tapi nge-triggernya aja. Kayak engkolnya aja. Dan kemudian sisanya itu perjuangan kalian untuk bisa terlepas dari apapun yang mengikatmu, yang sebenarnya sudah tidak kamu inginkan ya. Nanti kita bahas ini di video extended. Kamu dapat video extended Scorpio, rilis, lepas dari sebuah situasi atau seseorang yang memang sudah tidak kamu inginkan ya. Oke, kita akan segera masuk ke zodiak terakhir guys. Di water sign ada Pisces. This is the moon, kartunya para Pisces. Halo Pisces. For Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Pisces selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, top of the deck ada the Four of Pentacles, bottom of the deck ada the Fool. The Four of Pentacles yang aku lihat di sini seperti ada yang berkuasa atasmu, Pisces, dengan janji ya. Jadi ada power yang dimiliki seseorang atasmu dengan janji. Oke, dan kemudian dalam 7 hari ke depan kamu udah nggak peduli lagi dengan janji tersebut. Yang kamu inginkan adalah keluar dari power tersebut atau lepas dari cengkraman power tersebut. Let's say misalnya ini dalam hal bisnis gitu ya, ada yang menjanjikan kalau nanti dia bisa membuat bisnismu ini jadi lebih besar misalnya, tapi tidak ada realisasi, tidak ada ya tanda-tanda dia akan mewujudkannya begitu. Dan kemudian kamu kayak bodoh amat dah dengan janji-janji, bodoh amat deh dengan iming-iming besar yang diberikan, aku nggak mau lagi. Dan kemudian kamu memulai bisnis itu dengan caramu sendiri, kurang lebih seperti itu ya, dan membuang janji-janji yang pernah diberikan oleh partner bisnismu tadi. Ini berkaitan dengan janji yang berupa power, sehingga kamu powerless atau tidak berdaya karena kamu teriming-iming dengan janji tersebut. Dan dalam 1 minggu ke depan kamu nggak mau janji itu lagi, karena memang di near future-nya ada major arcana guys, the Fool ya. Aku rasa siapapun yang berjanji padamu itu sudah diberikan waktu yang cukup untuk merealisasikan janjinya atau mewujudkan janjinya padamu gitu, tapi dia tidak mewujudkan juga, even dia mampu. Jadi misalnya kalau ini pacaran, mau diajak-ajak nikah nggak jadi nikah guys, sudah 7 tahun pacaran nggak nikah juga. Dan kemudian kamu dikasih kesempatan yang baru di 1 minggu ke depan yang tidak berkaitan dengan dia lagi ya, tidak berkaitan dengan situasi yang ini, karena the Fool ini dimulai dari nol. Mungkin akan sangat mengejutkan di awal-awal untuk kamu Pisces, karena seolah-olah kamu sendirian, tapi itu akan jauh lebih baik guys daripada kamu kayak terpaku atau terikat pada janji yang tidak pernah terwujudkan selama ini ya. Ikuti saja guys petunjuknya, kamu dikasih petunjuk. Setiap orang yang mendapatkan kartu the Fool itu dikasih petunjuk, karena itu fully guided guys, makanya full fully guided itu artinya benar-benar dilindungi, benar-benar dibimbing untuk menjalani yang baru tadi ya. Bisa jadi kamu akan putus cinta ya, kalau misalnya ini pacaran begitu, kamu akan putus menjadi single ya, menjadi jomblo kembali. Tapi ketika kamu bisa mengikuti arahan dari universe dalam kejombloanmu ini, maka universe itu mau membawa kamu ke tempat yang lebih baik, ke situasi yang lebih baik daripada ikatan janji-janji yang tidak pernah terpenuhi atau yang membuatmu tidak berdaya ini. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Pisces.
Oke, perspektif di sini katanya guys, ada proses transformasi di sini. Bisa jadi kamu dealing dengan Scorpio karena kartu transformasi itu Scorpio guys. Yang jelas kamu yang dulu bukanlah kamu yang sekarang, kurang lebih seperti itu hingga 6 bulan ke depan. Ya, karena ada the Fool, maka caramu berpikir atau cara kamu memandang sebuah situasi akan berbeda. Tidak seperti yang dulu lagi. Pisces yang lama bukanlah Pisces yang lama bukanlah Pisces yang sekarang. Itulah yang membuat The Fool ini istimewa untukmu Pisces ya. Nanti kamu akan diberi pencerahan untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dari situlah nanti kamu tahu kalau selama ini kamu dijebak misalnya ya. Dari situlah nanti kamu tahu bahwa selama ini kamu powerless dengan janji seseorang yang tidak pernah bisa dipenuhi. Setelah kamu memahami situasimu dan kamu tahu apa yang harus dilakukan untuk bisa keluar dari situasi tersebut, that's the Fool. Ya, yang pertama berubah adalah pola pikirmu atau dari cara pandangmu melihat sebuah situasi, dan kemudian itu yang akan menggerakkanmu untuk berani menjalani yang baru di dalam hidupmu. Oke? Oke guys, dengan berakhirnya Pisces ini maka berakhirlah juga urgent message for the next 7 days untuk kali ini. Halo Taurus ya. Dan kemudian halo Leo. Halo Gemini. Dan halo Cancerian, Cancer ya, Scorpio ya, bukan Cancerian, sorry, Scorpio. Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan tadi guys, selalu tertarik untuk melihat penjelasan lebih detail ya, yang lebih mendalam lagi mengenai urgent message ini, dan tentunya akan lebih banyak nasihat lagi untuk kamu dari kartu-kartu tambahan yang akan aku bukakan untukmu. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di urgent message reading untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu dengan kalian berikutnya ya. Thank you very much. Dadah guys.